Ya, teman-teman Nurkit semua yang kembali hadir. Salam sejahtera kawan-kawan semua. Hari ini gue bersama para pejuang kita nih, para penegak keadilan, pejuang kesejahteraan. Salam hormat, Bung Dire. Ya. Salam hormat, Bung Joko. Ya, Bung Heri. Kawan-kawan semuanya, kita bersama Bung Dire selaku perwakilan dari Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia. Luar biasa, terima kasih Bung Dire waktunya. Dan Bung Joko, Ketua SPP TKI, luar biasa. Ini senior lama kita nih. Ketemu lagi nih di nuansa yang sama ya, mudah-mudahan ya. Nah, kawan-kawan semuanya, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang sangat fundamental ya. Teman-teman yang tinggal di Jakarta Utara, bahkan Jakarta ya, harus nyimak ini sampai habis karena di tahun 2025, tahun yang baru, ternyata ada permasalahan yang sangat mendasar nih, yang harusnya udah nggak terjadi kan. Pembukaan Undang-Undang Dasar kita udah mengatur tuh kemerdekaan hak segala bangsa, tapi faktanya yang teman-teman lihat di belakang juga nih, Pelindo masih saja teman-teman, perbudakan modern terus terjadi. Bukan gitu Bung Dire ya? Betul sekali. Nah, kita pengen dengar secara tuntas, lugas dari dua abang-abang kita ini, bung kita ini yang mengawal ketat dan merasakan jelas-jelas ya dengan mata kepalanya sendiri ya, bagaimana Pelindo anak cucunya itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Mungkin mulai dari Bung Dire, apa sih sebenarnya yang terjadi belakangan ini? Karena sampai ke akar rumput ini teman-teman Nurkit ini udah dengar nih bahwa Pelindo ini masih aja gitu kan melakukan sesuatu yang ya udah bisa dibilang udah kacau lah bahasanya lah ya. Mungkin dijelasin dulu sebentar Bung Dire bagaimana, baru nanti bisa ke Bung Joko secara teknis, secara akurat apa yang terjadi di lapangan. Silakan Bung Dire, coba dikasih dulu sedikit intronya nih. Oke, baik. Terima kasih Bung Ferry. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Arira Fitra, gitu, atau biasa dipanggil Bire. Saya dalam kesempatan pada malam hari ini mewakili Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia yang terafiliasi dengan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Yang kemudian alhamdulillah pada malam hari ini bisa berjumpa Bung Ferry dan kita memiliki kesempatan untuk mengulas Nurkit gitu ya. Nurkit. Jadi kita akan mengulas kira-kira apa sih sebenarnya yang sedang terjadi secara khusus menimpa kawan-kawan buruh yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk, kira-kira begitu. Jadi Bung Ferry, kita akan berangkat dari satu perusahaan besar, kira-kira ini udah ada Pelindo dengan hashtag lawan Pelindo sampai ke akar-akarnya, kira-kira begitu. Kenapa kita kok kemudian ingin melawan Pelindo? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa kok harusnya kita beriringan kan? Tapi kok malah ingin dilawan, kira-kira begitu. Artinya begini Bung Ferry, ada satu situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Tentu adanya perlawanan, tentu adanya penindasan. Oh jelas, sebab dan akibat. Ya, pasti akibat. Nah, jadi Pelindo ini kita kenal dengan Pelabuhan Indonesia, kira-kira begitu ya. Sangat besar ya. Salah satu raksasa usaha yang dimiliki oleh negara karena dia adalah badan usaha milik negara, gitu ya. Pelindo ini dia bergerak di 4 regional, Bung Ferry. Ya, regional 2 ya? Ya, regional 1 itu berpusat di Medan. Regional 2 itu berpusat di Jakarta, Tanjung Priok. Regional 3 itu di Surabaya, dan regional 4 itu ada di Makassar. Jadi Pelindo ini dia ada di 4 regional. Nah, kita pada malam hari ini ingin membahas secara khusus untuk regional 2, kira-kira begitu, yang ada di Tanjung Priok. Ya. Nah, Bung Ferry, saya ingin mengabarkan kepada publik, kira-kira begitu.
Pelindo ini dalam website resminya itu di kuartal ketiga di tahun 2004 ini, itu dia meraup keuntungan dari usahanya itu dengan nominal yang cukup besar, yaitu surplus keuntungan ya, itu sebesar 23,5 triliun. 23,5 triliun. Keuntungannya per tahun kuartal 3 ini di tahun 2024. Luar biasa itu ya. Besar sekali. Besar sekali. Ya, nanti coba kita cek bagaimana keuntungan ini berdampak nggak kepada jadi besar nggak berdampak buat apa kan? Jadi Pelindo yang tadi raksasa BUMN begitu ya, kemudian dia ada di 4 regional, dan kemudian Pelindo ini dia ada anak usaha, Bung Peri. Pasti ya. Jadi dalam Pelindo yang besar itu di 4 regional itu, jadi Pelindo ini punya anak usaha yang khusus ngurusin tenaga kerjanya, kira-kira begitu. Ya, kita kenal dengan perusahaan tenaga alih daya, TAD sebutnya. TAD-nya itu, itu karyawan tidak pasti ya. TAD-nya itu ialah Pelindo Daya Sejahtera, PDS ya, Pelindo Daya Sejahtera. Nah, kemudian ada lagi anak usahanya, yaitu International Kendaraan Terminal atau IKT. Nah, ini tempat ketua itu kita. IKT itu yang selalu bikin macet itu. Bikin macet ya. Karena aksesnya kecil menuju IKT ya, Mas. Itu yang kalau nggak salah itu depan Gojasari kan. Iya, iya. Dekat pintu tol apa itu ya? Pintu tol ya kan. Itu kalau lagi crowded, bongkar-bongkar lagi banyak, aduh, kacau itu macet itu. Lanjut Bung Dira. Itulah situasinya. IKT di mana tempat kawan-kawan ini sedang melakukan aktivitas kerja. Jadi ada Pelindo, ada PDS, ada IKT. Nah, IKT ini dia adalah salah satu perusahaan anak Pelindo yang secara khusus itu ngurusin sektor ekspor impor kendaraan, Bung Ferry. Jadi kirim-kirim mobil lah ya. Ya, jadi di pelabuhan itu ada 3 sektor kira-kira, ada curah, ada kontainer, dan ada kendaraan. Nah, IKT ini persis dia yang ngurusin untuk keluar masuk kendaraan itu, yang dia terhubung dengan Eropa, Jepang, Australia, seluruh dunia, yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan ternama, Bung Ferry. Nggak main-main. Honda, Toyota, BMW, Hyundai, dan lain-lain. Ya wajar lah, internasional. Iya. Dan bukan hanya itu, dia juga melayani ekspor impor alat-alat berat, Bung Ferry. Jadi bukan hanya mobil, termasuk juga alat-alat berat yang dilayani oleh IKT. Artinya hubungan relasi kerjanya itu dia sangat luas, jangkauannya internasional. Nah, namun Bung Ferry, ya, ternyata dari Pelindo yang secara umum dilihat masyarakat itu, wah, BUMN nih, tagline-nya akhlak. Iya, akhlak, ya kan, enak nih kerja di sini, sejahtera nih pasti, ya kan, terjamin hidupnya, ya kan. Jadi dia secara umum masyarakat berpandangan bekerja di BUMN, di Pelindo itu gambarannya enak, begitu. Memang faktanya seperti apa? Nah, nanti bisa Bung Joko. Ini menarik ya, teman-teman. Artinya, ya, gue juga Bung Dira memahami Pelindo karena gue tinggal di utara ya. Sejauh ini memang, ini BUMN yang luar biasa. Artinya, zaman-zaman kita sekolah pun punya lah niat berlomba-lomba pengen masuk Pelindo gitu kan. Cuma lambat laun kan nggak bisa, susah dan lain-lain. Kita sadar juga itu. Apalagi dengar langsung ternyata faktanya berbalik nih sama framing yang beredar kan, sama branding yang memang luar biasa. Kacau, udah pendapatannya gede, jaringannya dahsyat. Nah, ini Bung Joko harus menjelaskan nih, karena teman-teman harus tahu kebetulan Bung Joko juga kerja di IKT ya, sampai 2024 gitu. Karena kalau kita cek namanya nggak ada Joko. Nah, ada apa? Padahal kita punya historis lama, dulu pernah bareng.
itu di yayasannya Bung Joko udah di Kepeknya tuh kan, artinya udah cukup lama, belasan tahun ya Bung Joko ya. Cuma belakangan ini coba kita cek namanya nggak ada. Nggak ada. Kita nanya juga udah nggak ada. Nah itu kenapa Bung Joko? Terutama respon dulu yang tadi, bener nggak sih semegah itu ya Pelindo berbalik tuh kenyataannya? Ya, terima kasih Bung Ferry dan Bire. Tadi sudah kawan-kawan dengarkan sedikit informasi dari Bung Bire gitu, bahwa framing yang selama ini beredar tentu di asumsi masyarakat bahwa perusahaan BUMN itu pasti sejahtera kan begitu. Pastilah. Nah, pada faktanya kami bekerja di PT Indonesia Kendaraan Terminal yang hari ini juga kami relasi hubungan pekerjaannya dengan salah satu anak perusahaan Pelindo, yaitu Pelindo Sejahtera atau PDS ya. Di Tanjung Priok ini ada sekitar kurang lebih 2.500 itu di IKT. Kalau di IKT itu hanya sekitar 340-an. Oh, jadi berarti secara global. Betul, secara global di Tanjung Priok. Tapi PDS tidak hanya memegang wilayah Tanjung Priok, tapi seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Mungkin kurang lebih 13.000 ya, kurang lebih ya. PDS ini mengganti Kopekman atau dia udah ada dari lama? Betul, peralihan dulu kami berada di bawah Koperasi Pegawai Maritim gitu ya. Salah satu juga yang memiliki relasi juga dengan ketenagakerjaan di Pelindo, pengelolaan. Artinya rebranding doang ya. Kopekman sama PDS itu masih sama lah kurang lebih. Ya, artinya di 2022 seluruh pekerja yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok ini dialihkan ke PDS. Gitu ya. Nah, dengan harapannya kita ada perubahan dari sebelumnya gitu. Ya, namanya dialihkan tuh nggak mungkin dengan semangat yang menurunkan kan. Pasti harus semangat yang berubah, meningkat gitu lah. Itu kita diajarin lah paling dasar kalau gitu kan, SD ke SMP, mungkin SD ke TK kan gitu. Terus ya, faktanya ternyata sejak awal kami juga berada di Koperasi Pegawai Maritim pun ada beberapa persoalan yang memang sampai kami menindaklanjuti ke perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita juga menindaklanjuti beberapa hal yang masih menjadi hak para pekerja yang belum tuntas ya. Itu bukan udah lama ya kalau yang itu ya? Ya, betul. Selesai. Sudah di 2023 tentu ini nanti akan ada konektivitasnya gitu, korelasinya dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi saya mau cerita sedikit bahwa beberapa waktu yang lalu, sekitar 2023 tepatnya di bulan September, saya masih ingat tanggal 26 itu, kita memenangkan satu peristiwa dari hak-hak buruh yang belum dipenuhi ya, yaitu cadangan PHK waktu itu, dan hakim memutuskan kita dimenangkan dan sudah ikrah, kemudian juga sudah dilakukan eksekusi, namun itu waktunya sangat panjang di 2024 ya. Dari mulai kami masuk ke dalam persidangan, dari mulai Sudinaker dulu ya, dari mulai Sudinaker 2022 awal sampai eksekusi itu di 2024. Jadi luar biasa ya. Perjalanan panjang ya. Betul. Bahkan sebelum 2022 Pelindo ini kan puluhan tahun lebih lama berdiri tuh. Misalnya untuk cadangan PHK saja itu belum selesai di 2022. Iya betul. Jadi pasca putusan eksekusi ini, ya memang kita banyak sekali ya yang kita alami di sana, bahwa di PT Indonesia Kendaraan Terminal ini seperti yang dijelaskan oleh Bung Bire, bahwa menangani seluruh kargo-kargo yang ada di Indonesia, terutama ada bisnis-bisnis juga yang keterkaitan antar negara ya. Tadi sudah disebutkan Toyota, Daihatsu dan sebagainya. Nah, brand-brand ini tentu perjanjiannya antar negara. Nah, tetapi kami sayangkan
dari kerjasama antar negara ini tentu menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Pasti dong. Gitu. Nah, kami sayangkan kondisi pekerja di tenaga alih daya tidak sebesar keuntungan yang dihasilkan oleh Perindo. Artinya pendapatan ini sangat jauh timpang sekali ya. Nah, ini yang akhirnya cadangan PHK kita kembali mundur sedikit, bahwa cadangan PHK akhirnya kita menangkan oleh serikat pekerja kami begitu, SPP TKI, FBTPI dan KPBI. Kita satu bagian yang tidak terpisahkan afiliasi kami gitu. Kita mendorong untuk supaya teman-teman pekerja ini mendapatkan hak apa yang harus diterima oleh mereka. Nah, setelah proses tersebut terjadi dari mulai kita Sudinaker sampai dengan hari ini gitu, ini kita juga mengalami beberapa rentetan peristiwa. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, hari pertanggal 30 Desember kemarin itu saya selaku Ketua Umum SPP TKI itu di PHK sepihak gitu ya, di PHK sepihak. Serius tuh? Iya, itu di PHK sepihak. Nah, alasannya apa tuh? Ya, tentu kami melakukan bipartit 1 ya, bipartit 1 dan bipartit 2 ya. Karena di sini ada perselisihan hubungan industri ya, tentu kami mencoba bipartit dulu ya, melakukan perundingan dengan pihak IKT maupun PDS. Namun di 2 perundingan itu IKT juga tidak menghadiri undangan kami gitu kan. Artinya kami sangat menyayangkan itu. Kenapa? Kami kan ingin penjelasan, karena dari PDS sendiri bahwa penjelasan PDS itu ya kami mengikuti apa yang direkomendasikan oleh IKT gitu. Hanya itu saja. Nah, sementara bipartit kedua juga PDS menjelaskan, kebetulan baru tanggal 9 kemarin ya, 9 Januari. Ya, 9 Januari kemarin kita telah melaksanakan bipartit 2 gitu di kantor Perindo Daya Sejahtera yang di Mediterania ya, kantor perwakilannya. Karena PDS ini berpusatnya di Surabaya dan Buperi. Nah, ini pihak PDS memberikan penjelasan kepada kami bahwa saya gitu selaku pekerja melakukan indisipliner gitu kan, indisipliner gitu kan. Tapi dia nggak jelaskan detail. Nah, betul. Apa aja variabelnya? Betul. Makanya kami menanyakan apa yang dimaksud indisipliner kan gitu. Nah, ini tentu tidak terlepas ya. Kami menduga bahwa ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang selama ini kami lakukan. Oke, artinya ada bentuk-bentuk yang di luar skill pekerjaan ya, atau aktivitas pekerjaan ya, lebih ke aktivitas pergerakan yang dari lampau itu mungkin mereka kalkulasi ini udah momennya nih, harus nih, karena udah mengganggu kali ya, lebih gitu kali ya Mas ya. Ya, jadi kerja-kerja serikat kami bersama federasi kami gitu, SPP TKI, FBTPI, serta KPBI ini kan selalu memberikan edukasi kepada para buruh yang menjadi anggotanya gitu ya. Kami rutin juga memberikan edukasi, sehingga juga kami bukan hanya memberikan edukasi, kami juga mengadvokasi. Artinya kami melihat ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi selama ini. Tentu ada soal normatif dan lain-lain, sehingga juga kami banyak menyikapi berbagai macam dinamika yang terjadi yang memang semestinya nggak terjadi sih. Karena di tengah-tengah kami bekerja di tengah-tengah perusahaan negara yang begitu besar gitu kan, mestinya persoalan-persoalan ini tuh nggak ada gitu kan. Iya, gitu kan, mesti ditambah keuntungan yang cukup menjanjikan. Betul. Tapi faktanya hari ini masif terjadi gitu ya, bukan hanya di kami gitu, tapi saya rasa beberapa kawan-kawan di tempat lain pun gitu ya mengalami hal yang sama gitu. Namun kami melihat dari sisi-sisi aturan-aturan yang ada gitu ya, ada banyak sekali yang belum dilaksanakan. Contohnya apa aja Mas? Ya. Maksudnya gini, sorry, saya potong sebelum terlalu jauh. Tadi kan Bung Joko menjelaskan bahwa
baru 30 Desember kemarin ya, Yeah. fix diamputasi nih sama IKT melalui PDS. PDS dan IKT ini ikatan kerjanya seperti apa nih Mas? Kenapa PDS itu bisa nurut sama IKT itu dulu pertama kan? Apa dia nggak punya wewenang khusus gitu kan? Kalau enggak, kalau IKT nggak setuju ada Mas Joko lagi, mungkin bisa PDS tempatkan di tempat lain. Nah, apakah ada alternatif itu dari PDS? Kalau nggak ada kan kita bisa praduga juga memang pure Mas Joko yang memang nggak boleh ada di lingkaran Pelindo lagi nih dimanapun tempat itu kan. Terus kedua, apa aja sih memang yang nggak sesuai dari IKT itu yang guru alamin gitu kan? Itu perlu dijelasin, apakah gajinya di bawah WMR atau jam kerjanya overtime gitu kan, terus overtime-nya nggak dibayar, atau makannya bagaimana, atau lingkungan kerjanya atau pimpinannya yang otoriter. Nah, itu juga harus dijelaskan tuh Mas, jadi biar teman-teman tahu gitu kan, bahwa Mas Joko ini beneran mengalami itu gitu, dan itu memang harus juga dijelaskan gitu. Mungkin itu dulu kan. Iya, untuk yang pertama, memang kami sudah belasan tahun yang bekerja di PT Indonesia Kendaraan Terminal, namun status hubungan kerja kami ini masih PKWT. Tidak pasti lah ya, kontrak lah ya, tenaga kontrak. Kemudian ini selama belasan tahun juga kami kan sudah dua vendor berarti ya, Koperasi Perumahan Maritim dan PDS. Nah, ini tentu dalam keterikatan kami gitu, seharusnya ini selayaknya PT IKT harusnya kami sudah diangkat menjadi karyawan gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan juga dengan Bire dengan landasan putusan MK terakhir lah ya, putusan MK 168 bukan kita yang hari ini betul. Nah, karena tidak ada kepastian kerja, maka tentu akan berdampak kepada kesejahteraan. Ya kan? Kita banyak tahu di Indonesia banyak sekali yang sama tenaga-tenaga outsourcing gitu ya, tenaga kontrak kerja ini tentu sangat sulit mengejar kesejahteraan. Nah, di IKT pun sama yang dialami oleh kawan-kawan buruh di yang lain ya saya rasa. Nah, kemudian yang kedua bahwa IKT ini ada beberapa hal yang terjadi di buruhnya. Kami ini kan bekerja 24 jam, artinya dibagi 2 shift ya, 2 shift 3.000. Oh, satu shift itu 12 jam? Ya, 12 jam. Nah, 4 jamnya dihitung lembur atau enggak? Dihitung lembur, namun ya, namun faktanya memang kalau kita uraikan secara panjang lebar ini akan sangat meluas sekali ya. Artinya mungkin memakan waktu yang lama, agak kompleks. Pada prinsipnya begini, kami melihat bahwa ada hal-hal yang terjadi di PT Indonesia Kendaraan Terminal, terutama menyangkut dengan keselamatan kerjanya juga yang perhatiannya cukup minim ya. Iya, tadi Bung Dira sebut juga tuh ya. Iya, contohnya di PT Indonesia Kendaraan Terminal ini kami tidak ada tuh diberikan air di lapangan ya, air putih gitu ya. Karena perlu kawan-kawan tahu juga, Indonesia Kendaraan Terminal ini kawan-kawan ini dipekerjakan dalam pekerjaan inti bisnis perusahaan. Oke, Ya, bisnisnya yang inti lah ya. Apa sih kerjaannya teman-teman IKT? Yaitu mulai dari pekerjaan sistem, ya sistem, kemudian pekerjaan cargo dooring ya, receiving delivery atau driver gitu ya, driver receiving delivery. Kemudian ada staff dooring juga, penanganan kapal-kapal yang kami tangani adalah kapal-kapal internasional, tentu memiliki standar kompetensi yang sangat tinggi gitu kan. Sehingga pekerja-pekerja di sana itu ya dituntut untuk profesionalnya sangat luar biasa. Karena menangani kargo-kargo yang sangat sensitif nih gitu kan.
Iya, jadi artinya perlu juga perlindungan dan perlengkapan yang setara dong. Ya, kita kan tampil di depan muka internasional gitu kan. Bisa persoalan air aja kita juga harus teriak kan gitu. Nah itu, kami sangat heran gitu ya. Air minum saja ini di tahun 2024 ini ditiadakan di lapangan. Secara menyeluruh di PT Indonesia teman-teman guru ini harus beli. Maksudnya begini, kalau sebelum 2024 itu kan sekarang ganti manajemen. Nah, manajemen yang lama itu memang kami ada disediakan air minum botol. Karena apa? Luasnya area kerja kami ini ada 34 hektar ya. Itu lapangan terbuka, Pak. Yes, tentu ini sangat menguras tenaga gitu ya. Kawan-kawan bisa bayangkan ketika kawan-kawan membawa satu unit mobil gitu, kemudian terjemur 1 jam saja gitu, kita buka pintunya, itu tentu hawa panas akan terasa sekali gitu bagi fisiknya teman-teman gitu. Nah ini kami kerja di 12 jam di bawah sengatan sinar matahari yang luar biasa. Ya kalau hujan ya kita resikonya hujan kan gitu. Kalau malam ini anginnya juga luar biasa. Ya langsung di pinggir laut. Betul, kami bekerja di pinggir laut. Maka ini satu hal yang tidak wajar ya ketika air minum saja tidak ada ini. Bagaimana mungkin teman-teman menjalankan aktivitas yang begitu luar biasa dan dituntut profesionalisme, tetapi persoalan air minum ini menjadi kendala yang sangat fatal gitu, karena bisa menimbulkan banyak banyak dampak ya, bisa human error, dia nabrak karena karena dia dehidrasi ya. Itu maksudnya baru kita mau tanya dulu gitu, apabila terjadi satu masalah, bebannya juga kan pasti kan ke si pekerja ya. Betul. Padahal hal yang menjadi dasar mereka ya, pokok-pokok mereka bekerja aja nggak diperhatikan gitu. Konsekuennya juga udah di depan. Ya itu sih udah jelas penindasan ya, Mundira ya. Kami pernah bertanya juga dengan beberapa manajemen di sana gitu. Jawabannya ya simpel, efisiensi. Efisiensi apa nih? Anggaran. Efisiensi anggaran. Padahal PT Indonesia Kendaraan Terminal ini luar biasa pendapatannya gitu. Luar biasa gitu kan. Keuntungan dividennya luar biasa. Apa iya air putih saja tidak ada? Harus ditiadakan kan. Mestinya memang mereka menyiapkan beberapa dispenser ya di titik-titik tertentu, namun itu tidak mengcover seluruh kebutuhan pekerja. Kenapa? Karena dispenser yang ada di titik-titik tertentu itu, ini jaraknya cukup jauh satu dengan yang lainnya. Pertama itu, yang kedua, dispenser itu berada di dekat loading car carrier ya. Jadi ada kegiatan receiving begitu, kargo mobil masuk dari luar, tentu kan pakai car carrier. Supir-supir car carrier itu kadang mengambil juga di dispenser kita. Jadi resikonya bukan hanya sering kehabisan air minum yang tersedia, tapi tempatnya jauh sekali gitu. Padahal di manajemen sendiri mungkin persoalan kayak gini mah tinggal suruh OB ya. Ya makanya dari itu nggak mungkin manajemen sama nih kayak yang cerita Mas Joko nih ya kan. Ya, jadi biasanya OB pasti tuh. Betul. Biasanya bisa dia nggak mikirin ya. Nah biasanya kami dulu ya disuplai air mineral di dalam taksi car kami. Jadi disiapkan. Karena satu-satunya tempat yang bisa kami akses itu ya taksi car yang mengantar jemput kawan-kawan. Ya ketika dari lapangan ke kapal, pastikan dari kapal ke lapangan lagi itu ada taksi car kan? Iya, kayak gitu di situ. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada. Kita balik ke Mundira ini. Ini contoh kecil menurut saya ya, yang sangat fundamental masalah air ya. Kita tahu juga ya sampai hari ini kita membeli air karena air kita beli, tanah kita beli, artinya kan memang kita udah dijual beli terus nih kan. Nah, federasi menyikapi itu bagaimana, Bung Dire? Kalau hal sekecil ini aja nggak selesai gitu, IKT nggak mau ngurusin, alasannya efisiensi anggaran. Toh kan kita balik lagi, BUMN ini kan, ini awalnya ya saudara cari uang, setor ke negara kembalikan ke rakyat gitu.
Kenapa dia nggak mau? Ini kan rakyatnya ya, bukan orang asing yang minum. Itu gimana federasi menyikapi? Ya, saya ingin sampaikan begini. Situasi yang disampaikan oleh Bung Joko, Bung Keri, itu di IKT ya, di 346 pekerja yang ada di IKT. Sedangkan tadi PDS itu di 4 regional mempekerjakan kurang lebih 12 sampai 13 ribu. Wow. Artinya perlu kami sampaikan di sini, perlu juga kita pertanyakan, perlu juga kita sampaikan ke publik bagaimana nasib 12.000 buruh yang berada di bawah Pelindo, susah PDS yang diurusin oleh PDS tadi. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bung Joko itu adalah pelaksanaan teknis yang langsung saja di sini kita sampaikan bahwa Pelindo dengan hingar-hingarnya yang begitu glamor, melihat ini BUMN yang besar, ternyata praktek modern slavery atau perbudakan modern itu masih terjadi yang dilakukan oleh Pelindo. Iya. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan swasta? Itu dia. Aduh, Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo? Ini perusahaan BUMN yang tadi semangatnya adalah badan usaha milik negara itu mengelola basis-basis strategis yang dimiliki negara yang kemudian didistribusikan untuk kepentingan rakyat. Itu dia kan. Kalau semangatnya kita mau menggunakan konstitusi pasal 33 ya, mau kita kembalikan. Nah, ini belum terlihat. Ya, lagi-lagi ini dilakukan oleh perusahaan BUMN plat merah, langsung di bawah kontrol negara. Itu dia. Di mana nih peran negara? Masa negara kalah sama pemain